asik dengan salah satu suster yang sudah bermisi di Paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Silakan suster untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suster Maria Regina Jenis SSPS, biasa dipanggil Suster Jenis. Saya sudah berkarya di Ampenan ini selama 2 tahun. Karya saya ada di Rumah Sakit Katolik Santo Antonius Ampenan, dan selain itu saya juga mendampingi adik-adik sekami Paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Oke, terima kasih Suster Jenis untuk perkenalannya. Jadi, pada bisik kali ini bertemakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-98. Jadi, kami ada menyiapkan beberapa pertanyaan nih, Suster. Oke, Suster, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa makna Minggu Misi Sedunia untuk Suster secara pribadi? Ya, bagi saya, makna Hari Minggu Misi Sedunia ke-98 ini sangat penting. Karena saya sebagai seorang suster misionaris Abdi Roh Kudus, saya diingatkan bagaimana saya diutus sebagai misionaris untuk mewartakan karya kasih Allah kepada siapapun, dimanapun saya diutus. Oke, Suster, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang sudah dialami oleh Suster selama menjalankan misi? Ya, bagi saya tantangan terbesar selama saya menjalankan misi sebagai seorang suster itu adalah beradaptasi dengan lingkungan di mana saya diutus. Saya sendiri sebagai orang Surabaya, saya pertama kali diutus itu ke Singaraja, Bali. Di Singaraja, Bali itu karyanya pendidikan anak-anak usia dini. Ada mulai dari TPA, playgroup, dan TK. Kemudian saya diutus ke Lombok, tepatnya di Ampenan, di Rumah Sakit Katolik Santo Antonius, di mana saya bekerja di bidang keuangan. Bagi saya tantangan terberatnya atau terbesar yaitu tadi, bagaimana saya harus belajar beradaptasi dengan orang-orang lingkungan sekitar, yang sebelumnya dengan orang Jawa, terus kemudian dengan orang Bali, dan sekarang dengan orang Lombok, di mana orang Lombok ini bermacam-macam ya, beragam. Ada yang orang asli Lombok, ada yang juga pendatang. Dan di situ saya juga merasa ditantang bagaimana saya harus menghadapi mereka supaya misi yang saya bawa itu bisa juga dirasakan oleh mereka yang ada di sini. Oke, jadi ternyata banyak banget ya Suster tantangannya selama bermisi. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan yang Suster sudah rasakan selama bermisi? Ya, bagi saya pengalaman yang paling berkesan selama bermisi khususnya di Lombok ini ya, di Antonius Ampenan, yaitu di rumah sakit yang pertama. Bagaimana ketika saya diutus ke rumah sakit Santo Antonius Ampenan ini dalam keadaan yang kurang baik. Dimana ketika kita bersama para suster yang lain juga, kami diutus untuk mengangkat dan supaya mempertahankan pelayanan kesehatan Katolik di NTB ini, di mana Rumah Sakit Katolik Santo Antonius Ampenan ini adalah satu-satunya pelayanan kesehatan Katolik se-NTB. Itu yang menurut saya yang paling berkesan ketika saya diutus ke Lombok. Dan kemudian ketika saya sudah berada di Lombok ini, saya juga bergabung bersama sekami. Jadi bersama adik-adik sekami, juga bersama kakak-kakak pendamping, saya merasakan suatu yang sangat berkesan selama pengalaman saya menjadi suster SSPS, di mana dengan adik-adik sekami ini setiap hari Minggu kita sekolah minggu bersama, juga dengan kakak-kakak pendamping. Mendampingi adik-adik itu bukan hal yang mudah, apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan susah sekali untuk didiamkan. Dan saya yang kemarin biasa sehari-hari di rumah sakit dengan pekerjaan sehari-hari, kemudian mendampingi adik-adik sekami ini juga lucu-lucu celotehan mereka, kadang juga bingung bagaimana harus mendiamkan mereka, mencari cara juga mengajarkan kepada mereka mengenal gereja kayak gitu. Mungkin kehadiran saya juga sebagai suster juga bisa mewartakan, ataupun siapa tahu dari antara adik-adik ataupun kakak-kakak pendamping ini ada yang terpanggil untuk menjadi suster misi. Jadi mungkin adanya video bisik ini mungkin bisa mengajak teman-teman kita yang menonton, mungkin ada yang terpanggil dan ingin menjadi biarawan-biarawati sama seperti Suster Jenis.
Oke, Suster. Menurut Suster, bagaimana cara kita teman-teman semua yang menonton ini lebih aktif dalam kegiatan misi sehari-hari? Ya, bagaimana cara untuk teman-teman supaya bisa terlibat aktif dalam kegiatan misi? Itu sebenarnya hal yang mudah ya. Apalagi kalau di Sekami ini kan kita diwadahi bagaimana cara untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin kalau sehari-hari sudah sibuk di sekolah, ya itu kan juga kegiatan misi. Kita diutus oleh orang tua untuk belajar supaya kita bisa berguna bagi bangsa, negara, dan juga agama. Dan di hari Minggu kita juga diutus untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin adik-adik Sekami bisa ikut, yang Sekami kecil bisa ikut sekolah minggu, yang Sekami besar bisa ikut terlibat aktif dalam kegiatan misdinar, dan juga kalau kayak hari Minggu ini kan kita tadi tugas KOR bersama. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh gereja itu bisa kita ikuti semuanya. Dalam bulan Mei dan bulan Oktober ada Rosario di lingkungan. Sebaiknya adik-adik Sekami pun juga ikut aktif bersama orang tua untuk ikut doa-doa di lingkungan. Itu saja. Itu teman-teman, jadi cara kita untuk berlibat aktif dalam kegiatan di sehari-hari itu gampang, seperti yang Suster udah bilang tadi, melalui doa rosario di lingkungan mungkin, atau dengan latkor di lingkungan masing-masing. Jadi sebenarnya itu tuh semua tuh gampang untuk bermisi di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Suster, apa pesan Suster untuk generasi muda mengenai misi? Ya, pesan untuk generasi muda tentang misi. Jangan takut untuk bermisi. Misi itu tidak perlu jauh-jauh keluar. Gak perlu kita tunggu diutus untuk keluar negeri ataupun keluar dari benua Asia. Tapi misi itu bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada. Jadi kita diundang seperti tema Minggu Misi Sedunia hari ini, pergi dan undanglah semua orang ke perjamuan itu. Kita pun juga diutus untuk pergi mewartakan dimanapun kita berada kepada semua orang. Jadi tanpa terkecuali, bukan hanya sesama kita yang Katolik, tetapi di mana lingkungan kita berada, apalagi sebagai kita orang minoritas, kita pun juga diundang untuk mewartakan cinta kasih Allah melalui perbuatan-perbuatan kecil. Jadi misalnya kita menolong orang kecil, orang yang kita jumpa yang membutuhkan pertolongan, dalam hal sekecil apapun, itulah misi. Jadi jangan takut untuk bermisi, dan kita diundang untuk bermisi dimanapun dan kepada siapapun. Nah teman-teman, ingat ya, jangan takut untuk bermisi. Karena bagaimanapun juga, semua pasti ada tantangannya seperti yang sudah Suster ceritakan tadi. Yang penting kita tetap teguh dalam iman kita dan setia kepada Yesus Kristus. Oke, terima kasih Suster untuk bincang-bincang pada segmen kali ini. Salam misioner! Dadah! Terima kasih mendengarkan